One, two, three. Teman-teman, welcome to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku. Hari ini aku mau kasih kalian resep yang unik tapi juga enak banget. Hari ini aku mau kasih kalian resep roti yang bermotif. Penasaran kan cara buatnya? Nah, ini penampakannya nih kayak gini. Ada motifnya gitu, jadi nggak ngebosenin dan yang pasti makin semangat dong makannya. Yuk kita langsung masuk ke bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan adalah ada 350 gram tepung pro tinggi. Aku pakai cakra, kemudian 70 gram gula pasir yang dihaluskan, 5 gram ragi instan, 30 gram susu bubuk supaya rasanya gurih, kemudian ada setengah sendok teh baking powder. Dan masukkan 1 butir kuning telur yang fresh ya, 3/4 sendok teh garam, 50 gram mentega, 175 ml susu cair yang dingin yang baru keluar dari kulkas, dan 1 sendok makan bali pasta atau belo coklat atau selai coklat yang kamu punya ya. Langsung masuk ke cara pembuatannya. Kita masukkan tepung pro tinggi, masukkan bahan-bahan keringnya dulu ya. Kemudian ini susu bubuk, kita masukin gula halus dan juga ragi. Nah, ini aku masukin baking powder ya, setengah sendok teh. Kemudian kita mix bahan-bahan keringnya sampai cukup merata aja ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita masukkan susu. Kita aduk kecepatan sedang ya, sampai setengah kalis. Kemudian dimasukin 1 butir telur yang fresh. Langsung aduk lagi. Nah, kayak gini. Ini aku naikin kecepatannya ya. Jangan khawatir ya kalau misalnya belum kalis. Hanya perlu sedikit waktu lagi supaya kalis. Nah, ini aku masukin garam ya. Kemudian margarin atau butter. Terserah kalian. Sukanya yang lebih gurih itu margarin, kalau yang lebih wangi itu butter. Mix kecepatan aku naikin ya sampai kalis seperti ini. Jadi dia tidak mudah sobek ya walaupun ditarik. Oke, sudah selesai. Kita ambil adonannya. Terus abis itu sisa-sisa adonannya ini kita bersihkan dengan spatula ya. Ini aku bagi 2 ya, karena kan ada adonan coklat dan adonan yang putih. Ini aku masukin 1 sendok makan selai coklat. Di sini aku pakai selai coklat Tobelo, kemudian diaduk sampai cukup merata aja ya. Nggak perlu lama. Jadi kita nanti ada 2 adonan, yaitu adonan coklat dan adonan putih. Nah, ini aku stretching. Kemudian aku kasih tanganku dengan olive oil dan ini aku rolling pin ya. Aku pipihin sampai bentuknya seperti ini. Tuh, kalau adonannya kalis enak banget ya untuk dibentuk teman-teman. Ini pertama adonan putih dulu tuh di stretching, kayak dilebarin gitu deh. Kayak gini. Kalau misalnya nggak kalis tuh nggak bisa kayak gini, makanya kita harus adon sampai kalis. Kemudian kita lanjutkan dengan adonan coklatnya, sama dipipihkan seperti adonan putih tadi, di stretching.
Nah, kayak gini dipipihin dari ujung ke ujung. Sama besar ya. Kalau nggak sama percis ya nggak masalah. Yang penting kira-kira sama besar. Kayak gini tuh. Ini adonan coklatnya. Karena kan ini buat membentuk motif nih. Kita tumpuk nih adonan putih dan adonan coklatnya. Setelah ditumpuk kayak gini, kita pipihkan dikit lagi. Kayak gini, dilebarin lagi. Supaya dia menyatu ya, teman-teman. Rapikan ujung-ujungnya. Dipotong deh, seperti ini, lihat. Kalau ini aku pakai pemotong adonan yang panjang. Tapi kalau misalnya kalian pakai yang kayak gini, spatula yang buat motong juga nggak masalah nih, aku pakai spatula. Dan ingat, pas motong itu harus agak ditekan ya teman-teman, karena kalau nggak dia sulit untuk misah gitu. Nah, ini ada yang kelebihan ya, satu. Ini aku pisahin yang tadi tuh yang kelebihan sendirian. Ini terus dipelintir-pelintir kayak gini nih, kayak dipilin-pilin gitu. Cuman nggak perlu sampai yang banyak banget, dipilinnya kayak gini aja nih, kayak contoh yang aku contohin. Nah, kemudian dirapihin ya susunannya, karena nanti kita mau gulung. Disisain ya teman-teman, jadi nggak dipotong putus. Nah, ini nih ujungnya disisain nih, nggak dipotong. Terus aku gulung kayak gini. Nah, digulung agak ditekan sedikit, digulung agak ditekan sedikit supaya rapih, karena nanti kan kita mau masukin loyang ya. Pakai loyang roti tawar juga bisa. Pakai loyang yang ada aja, asal bentuknya mirip-mirip juga nggak masalah. Sebelumnya di bawahnya dialasi baking paper ya teman-teman. Nah, kayak gini tuh, kayak gini penampilannya. Kemudian kita tunggu dia mengembang, kita proofing dulu sekitar 40 menit sampai 60 menit. Nah, lihat nih, dia udah naik ya, mendekati bagian atas loyang nih, udah hampir penuh. Kita panasin dulu oven sebelumnya. Panaskan oven di suhu 190 derajat Celcius. Kemudian kita panggang. Kita masukkan loyang tadi yang sudah mengembang adonannya selama 20 menit dengan api bawah saja ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita turunkan suhunya sampai 160 derajat Celcius selama 10 menit. Apinya diganti api atas bawah supaya matangnya merata dan rotinya itu kokoh, jadi nggak letoy gitu, jadi dia bisa berdiri tegak kayak gitu. Nah, lihat adonannya udah semakin mengembang ya. Nah, ini yang di sampingnya itu ada sisa adonan tuh. Aku gulung-gulung aja, taruh di sampingnya. Nah, lihat deh hasilnya. Ya ampun, cantik banget ya. Ada motifnya mengembang. Kemudian kita semprot dengan susu cair. Ini aku lagi semprotin dengan susu cair ya, supaya dia tetap moist, tetap lembab. Kemudian ini aku kasih oles mentega juga supaya dia mengkilap dan cantik. Lihat deh, motifnya cantik banget ya. Ya ampun, belang-belang putih coklat, rasanya juga enak. Yang pasti yang makan pasti tambah semangat karena rotinya keren. Jangan lupa di-share resepnya ke teman-teman ya, supaya kalian bisa baking bareng. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel aku supaya aku makin semangat buat konten-konten menarik dan bermanfaat buat kalian. Oh iya, jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media kalian.
Oke deh, sampai sini dulu. Sampai ketemu di konten aku berikutnya. Bye-bye.